Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pembangunan ekonomi kelas 11. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus memahami tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi. 2. Siswa dapat menganalisis tujuan utama pembangunan ekonomi. 3. Siswa dapat mengidentifikasi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. 4. Siswa dapat mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. 5. Siswa dapat mengkritisi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang. Selanjutnya, ada apa aja sih isi pembangunan ekonomi? Yaitu ada pengertian pembangunan ekonomi, perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, dan masalah pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang pembangunan ekonomi. Proses meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang disertai dengan pemulihan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, yaitu kenaikan pendapatan per kapita dengan disertai adanya perubahan hal lain, dan kenaikan pendapatan per kapita dengan tidak disertainya adanya perubahan hal lain. Selanjutnya ada beberapa perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yaitu saya akan menyebutkan pembangunan ekonomi. 1. Kenaikan kualitas hasil produk barang dan jasa. 2. Kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah produk. 3. Kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. 4. Kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. 5. Peningkatan kemakmuran. Selanjutnya, saya akan menyebutkan pertumbuhan ekonomi, yaitu 1. Kenaikan jumlah hasil produksi barang dan jasa. 2. Kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun tidak memperhatikan apakah persentase kenaikan lebih besar atau lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah produk. 3. Kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. 4. Kenaikan GNP tidak disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. 5. Peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Berikutnya ada dampak pembangunan ekonomi, yaitu ada dampak positif dan negatif. Saya akan menyebutkan dampak positifnya terlebih dahulu. 1. Meningkatkan pendapatan. 2. Terbukanya lapangan kerja. 3. Tersedianya fasilitas umum. 4. Perubahan struktur ekonomi. Berikutnya ada juga dampak negatif. 1. Meningkatkan urbanisasi. 2. Pencemaran kerusakan lingkungan. Di sini ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. 1. Sumber daya ekonomi yang produktif. Sumber ekonomi yang produktif mencakup segala sumber daya alam, manusia, dan modal yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Semakin banyak dan berkualitas sumber daya yang dimiliki, semakin besar potensi suatu negara untuk melakukan pembangunan ekonomi. 2. Pendapatan produksi nasional. Pendapatan produksi nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu. Pendapatan ini mencerminkan kemampuan ekonomi suatu negara dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan. 3. Tingkat konsumsi potensial. Tingkat konsumsi potensial menunjukkan seberapa besar daya beli dan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Konsumsi yang tinggi biasanya mendorong peningkatan produksi dan investasi, sehingga mempercepat proses pembangunan ekonomi. Jadi ketiga faktor ini saling berkaitan dengan berperan penting dalam menentukan laju serta keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Ada juga beberapa indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. 1. Terjadinya peningkatan pendapatan nasional. 2. Terjadinya peningkatan produksi nasional (PNB). 3. Terbukanya kesempatan kerja. 4. Perekonomian stabil. 5. Surplus neraca pembayaran luar negeri. 6. Distribusi pendapatan merata. 7. Peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. 8. Peningkatan gross
nasional produk BNP dan pendapatan per kapita. 9. Menurunnya angka kemiskinan, angka pengangguran, dan tingkat kematian. 10. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. 11. Meningkatkan industri manufaktur. 12. Menstabilkan nilai uang rupiah. Di sini ada beberapa tahapan pembangunan ekonomi, yaitu 1. Tahapan pertanian. Pada tahap ini, sebagian besar penduduk bekerja dalam bidang pertanian, agraris. 2. Tahapan manufaktur. Pada tahapan ini, sebagian besar penduduk bekerja di bidang industri. 3. Tahapan bidang jasa. Pada tahap ini terjadi perpindahan tenaga kerja ke sektor jasa. Masalah pembangunan ekonomi. 1. Kemiskinan adalah kondisi di mana sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Masalah ini menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi karena mengurangi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. 2. Pengangguran. Pengangguran ini terjadi ketika sebagian angkatan kerja tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Tingginya tingkat pengangguran dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan beban sosial pemerintah. 3. Ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan berarti adanya perbedaan yang mencolok antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Ketimpangan ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan penghambatan pemerataan hasil pembangunan. 4. Tingginya angka pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menjadi masalah jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Hal ini dapat menyebabkan tekanan terhadap sumber daya alam, fasilitas umum, dan memperparah masalah kemiskinan serta pengangguran. Keempat masalah ini saling berkaitan dan menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan ekonomi di banyak negara berkembang. Masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. 1. Tingkatnya pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan yang diperoleh sedikit. 2. Pertanian tradisional. 3. Taraf hidup yang rendah. 4. Produktivitas yang rendah. 5. Kekurangan modal dan tenaga ahli. 6. Laju pertambahan penduduk yang tinggi atau perkembangan penduduk pesat. 7. Masalah menciptakan kesempatan kerja dan pengangguran. Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi, yaitu ada meningkatkan kualitas pendidikan, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan, meningkatkan tabungan dan investasi, mengembangkan kegiatan ekonomi, dan menyediakan infrastruktur yang menjunjang. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari isi materi-materi yang sudah saya jelaskan di awal. Pembangunan ekonomi adalah upaya menyeluruh untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan dan peningkatan kualitas hidup, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan dampak sosial ekonomi. Setelah siswa memahami materi yang sudah saya sampaikan, saya akan memberikan soal diskusi di video tersebut. Bisa dilihat berikutnya, saya sudah menyediakan link kuis yang ada di dalam video tersebut, dan siswa bisa mengkliknya untuk mengerjakan. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang pembangunan ekonomi. Semoga penjelasan dan contoh yang telah disampaikan dapat membantu kalian memahami materi dengan baik. Terima kasih.